Shalom Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas mengapa Yesus memilih Paulus, fakta sejarah dan kesaksian Alkitab. Ini adalah kritik tentang Bang Juma. Siapa pelakunya? Sang pembinasa keji yang duduk dan ngaku-ngaku sebagai pengikutmu, ngaku-ngaku sebagai utusanmu, ngaku-ngaku sebagai rasulmu. Siapa namanya? Itu dia, Paulus. Dialah yang menyebabkan engkau menjadi Tuhan setelah engkau terangkat. Bang Juma beranggapan bahwa Paulus adalah tokoh yang menciptakan ajaran Kristen dengan mencocokkan ajaran Yunani dengan kepercayaan Romawi dan Yunani. Namun klaim ini tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta sejarah serta ajaran Alkitab. Mari kita bahas mengapa Paulus justru adalah rasul yang dipilih secara khusus oleh Yesus untuk menjelaskan keterkaitan Perjanjian Lama dan Injil. 1. Paulus adalah seorang ahli Taurat yang terbuka matanya terhadap kebenaran Injil. Paulus bukan orang biasa dalam tradisi Yahudi. Ia adalah seorang Farisi yang sangat terpelajar, murid dari Gamaliel, salah satu rabi Yahudi paling terhormat di abad pertama. Baca Kisah Rasul 22 ayat 3. Sebelum bertemu Yesus, Paulus menganggap ajaran Kristen sebagai ancaman dan menganiaya jemaat. Baca Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 3, 9 ayat 1 dan 2. Namun setelah perjumpaannya dengan Yesus dalam perjalanan ke Damaskus, pemahamannya terhadap Taurat dan nubuat-nubuat Perjanjian Lama berubah total. Seperti Archimedes yang berkata, "Eureka!" saat dia menemukan konsep volume. Paulus pun mengalami pencerahan Romawi. Bapak Ibu, kita tahu bagaimana Archimedes disuruh oleh raja untuk membuktikan dua mahkota, yang satu palsu, yang satu tidak. Dari bentuk yang sama, tentu dia harus cari massa jenisnya. Dari massa jenis ini dia harus tahu cari volumenya. Pada waktu dia tidak tahu bagaimana menghitung volume permata, mahkota yang begitu banyak bentuknya. Lalu dia, ketika dia berpikir, dia mandi di bathtub. Ketika dia masuk ke air, airnya penuh, airnya keluar. Lalu dia terpikirlah bahwa volume yang keluar dari yang itu adalah volume badan dia. Dan dengan telanjang dia lari karena dia sudah menemukan ilmu itu, bahwa bagaimana menghitung volume, yaitu hanya dengan memasukkan air penuh lalu masukkan bendanya, mahkotanya, maka keluarlah air. Volume air itu diukur berapa cc, seperti itulah volumenya. Maka dia bangga, dia katakan, "Eureka, Eureka." Nah, demikian juga Paulus punya ilmu yang tinggi dengan Perjanjian Lama. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, dia dapat pemahaman, pikiran yang dibuka. Dia terbuka dan dia bisa memahami, oh rupanya puzzle yang selama ini acak-acak itu di Perjanjian Lama, dia bisa kaitkan dengan siapa Yesus, dengan Injil. Maka kenapa Yesus memilih dia? Karena dia adalah terpelajar dan tahu Taurat. Sehingga Yesus akan memakai dia untuk membeberkan apa hubungannya Yesus dengan Perjanjian Lama. Demikian, kalau berdasarkan pada Petrus atau murid-murid yang lain yang adalah nelayan, dia tidak bisa memahami itu. Makanya Yesus yang adalah Tuhan menggunakan Paulus dengan pemahamannya itu, maka dia jadi mengerti semuanya dan dituliskan dengan surat-suratnya. Begitu Bang Jum. Jadi apa yang selama ini ia pelajari sebagai ahli Taurat akhirnya terbukti benar dalam diri Yesus sebagai Mesias dan Tuhan. Paulus menyadari bahwa Yesus adalah penggenapan hukum Taurat dan para nabi. Baca Roma 10 ayat 4, Lukas 22 ayat 44. Keselamatan bukan lagi melalui hukum Taurat, tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Baca Galatia 2 ayat 16. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah kunci perjanjian baru antara Allah dan manusia. Baca Ibrani 9 ayat 15. Jadi Paulus bukan menciptakan ajaran baru, tetapi menghubungkan kebenaran Perjanjian Lama dengan penggenapannya dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Paulus dipilih secara khusus untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Yesus memilih murid-murid dari berbagai latar belakang. Beberapa seperti Petrus dan Yohanes adalah nelayan yang tidak memiliki pendidikan formal dalam hukum Taurat.
Namun Yesus mempersiapkan Paulus dengan tujuan yang berbeda. Paulus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Yahudi, sehingga ia dapat menjelaskan bagaimana Yesus menggenapi perjanjian lama. Yesus sendiri berkata kepada Ananias bahwa Paulus adalah alat pilihannya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Baca Kisah Rasul 9 ayat 15. Berbeda dengan Petrus yang lebih banyak berkhotbah kepada orang Yahudi, Paulus dipilih untuk menjangkau orang non-Yahudi yang tidak memahami Taurat. Baca Galatia 2 ayat 7-9. Paulus kemudian menulis surat-surat kepada jemaat di berbagai tempat yang menjelaskan bagaimana hukum Taurat mengarah kepada Kristus. Dalam Roma 3 ayat 21-22, Galatia 3 ayat 24. Yang kedua, bagaimana janji kepada Abraham digenapi dalam Yesus. Roma 4 ayat 16-17. Yang ketiga, bagaimana keselamatan bukan karena perbuatan, tetapi karena anugerah Tuhan. Baca Efesus 2 ayat 8-9. Yesus tahu bahwa Paulus dengan latar belakangnya sebagai ahli Taurat adalah orang yang paling tepat untuk menjelaskan ajaran ini kepada dunia, bukan menciptakan ajaran baru. 3. Ajaran Paulus sejalan dengan para rasul lainnya, bukan rekayasa pribadi. Salah satu tuduhan umum terhadap Paulus adalah bahwa ia menciptakan ajaran Kristen yang berbeda dari ajaran Yesus dan para rasul lainnya. Namun ini tidak benar. Setelah pertobatannya, Paulus bertemu dengan Petrus dan Yakobus. Baca Galatia 1 ayat 18-19. Dan mereka tidak menemukan kesalahan dalam ajarannya. Pada konsili Yerusalem, Kisah Rasul 15, para rasul menyetujui bahwa keselamatan tidak bergantung pada hukum Taurat, tetapi kepada Yesus, persis seperti yang Paulus ajarkan. Petrus sendiri mengakui bahwa ajaran Paulus benar, meskipun sulit dipahami oleh sebagian orang. Baca 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Itu surat dari dia sendiri, ya. Jika Paulus menyimpang dari ajaran Yesus, tentu para rasul lainnya akan menegurnya. Tetapi sebaliknya, mereka mengakui bahwa ajaran Paulus benar dan berasal dari Tuhan. Kesimpulannya, Paulus adalah rasul yang dipilih Yesus, bukan menciptakan agama baru. Paulus adalah ahli Taurat yang akhirnya menyadari bahwa Yesus adalah penggenapan semua nubuat dalam perjanjian lama. Yesus memilih Paulus secara khusus untuk menjelaskan Injil kepada bangsa-bangsa lain karena pemahaman yang mendalam tentang hukum Yahudi. Paulus tidak mengajarkan ajaran baru, tetapi menjelaskan hubungan antara Taurat dan Injil. Ajaran Paulus diterima oleh para rasul lainnya yang meneguhkan bahwa apa yang diajarkan Paulus adalah benar. Dengan kata lain, Paulus bukanlah pengkhianat ajaran Yesus atau menciptakan agama baru, tetapi alat Tuhan untuk menjelaskan Injil kepada dunia. Shalom. Siapa pelakunya? Sang pembina keji yang duduk dan ngaku-ngaku sebagai pengikutmu, ngaku-ngaku sebagai utusanmu, ngaku-ngaku sebagai rasulmu. Siapa namanya? Itu dia, Paulus. Dialah yang menyebabkan engkau menjadi Tuhan setelah engkau terangkat.